Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak kerasa udah ketemu hari Senin lagi ya. Rasanya kemarin libur itu nggak kerasa libur itu hari Sabtu dan Ahad dan sekarang sudah hari Senin lagi dan kita ketemu lagi di perbincangan membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network dan masih terus bersama saya Sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini, hari Senin. Dan Mas Hersu tuh nggak merasa libur karena memang dia sibuk banget selama Sabtu. Iya, perasaan saya tadi. Berita yang luar biasa. Saya mikir-mikir ketika ini hari apa ya ini tadi ya kita mau bikin oke, hari Senin gitu jadi mesti mesti taping off the record gitu mesti menemui para viewer of the record gitu jadi karena rasanya perasaan saya kemarin itu masih hari Sabtu gitu ternyata sudah hari Ahad Ya. kemarin jadi hari ini kita ketemu Mhm. lagi tapi ini bukan keluhan tapi memang mungkin karena terbiasa dengan pekerjaan sebagai seorang wartawan yang nggak kenal tanggal merah, nggak kenal jam kerja gitu, Mhm. itu yang membuat saya sering lupa hari dan tanggal. Bukan lupa, nggak pernah mengingat-ingat hari dan tanggal gitu persisnya deh. Mhm. 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 Nggak apa-apa Mas Hersu, itu sehat, semangat dan kuat dan anti pikun. Mantap. Walaupun pelupa tapi nggak pikun ya. Oh iya. Oke, mari kita bincang-bincang, Mbak. Selama Mbak Agi menghilang Sabtu dan Mhm. Ahad. Wow, menghilang Sabtu dan Mhm. Ahad. Banyak Mhm. sekali berita-berita yang saya kira ini menarik perhatian publik dan ada juga berita-berita yang sekarang masih fresh from the oven ya. Kalau yang Anda Mhm. bicara fresh from the oven itu berkaitan dengan berita yang terjadi hari Ahad kemarin, ini pertemuan KIB Mhm. di Makassar gitu yang Mhm. eh, ternyata belum juga mengerucut menyebutkan satu nama, mereka belum sampai final menyebutkan satu nama padahal Pak Jokowi udah ngingatin jangan cuma rangkul-rangkulan aja gitu ya. Mhm. Oke, ini Mhm. menarik karena Golkar masih tetap menegaskan bahwa mereka itu soal Airlangga itu harga mati, sementara P3 dan PAN ya sudah kelihatan pasang sekali Ganjar deh gitu lah, udah kelihatan. Itu berita yang Mhm. saya usulkan Ya. itu menarik. Terus ada juga soal yang perang bintang yang di lingkungan Polri yang masih terus berlanjut dan itu juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini berkaitan dengan pengakuan seorang pensiunan Mhm. Aibtu ya di Ya. kepolisian di Polresta Samarinda namanya unik ini namanya ini Aibtu Purnawirawan nah gitu sekarang udah Purnawirawan ya Ismail Bolong nah ini nama saya tidak tahu ini nama nama apa ya nama Melayu atau nama Bugis ini ya nama unik ini namanya ya jadi dan kita mudah mengingatnya gitu Ismail Mhm. Bolong ini Iya, yang berkaitan tapi dengan apa ada faknya, ada nama keluarga mungkin ya Bolong itu ya Mas Hersu ya. bisa jadi gitu Bisa ya. jadi. Mhm. Ya, ya. Dan ini kan berkaitan dengan yang dia membuat video testimoni mengaku Mhm. menyuap kabar Rizky 6 miliar, tapi kemudian belakangan ini dibatalkan gitu ya. Mhm. Dan dia menceritakan bahwa ditekan oleh Hendra Raharja Geng dari Sambo. Ini makanya kemudian orang mengait, oh oke, ini kalau gitu perang bintang. Itu dua isu itu kuat saya kira. Tapi Mbak Agi punya jagoan apa nih kalau berita yang menurut Mbak Agi cukup menarik? Ini Mas Hersu, instruksi dari Pak Presiden Jokowi Ah, supaya betul. Pemda, terus kemudian ke lembaga, kementerian dan sebagainya mengkonversi kendaraan konvensional ya istilahnya kalau pakai bahan bakar biasa ke kendaraan listrik. Tapi ternyata menurut Kementerian Keuangan itu tidak ada anggarannya, Mas Hersu. Jadi rupanya bener Gibran dong ya, si dia udah dapat bocoran duluan rupanya. Iya, jadi kenapa Mas Gibran itu ngomong kayak gitu? Berarti karena dia, loh, kenapa nyuruh-nyuruh orang nggak ada anggarannya, begitu kan? Berarti kan harus anggaran dari sektor lain dipindahkan Ini atau paling lucu bagaimana? nih. Menurut saya berita paling lucu dan saya usul ini jadi jualan kita nih. Maksudnya jualan itu artinya ya judulnya kita pilih dari sini deh kalau saya usul ya. Oke, lanjutkan nanti kita bahas itu membuat apa hari Senin ini membuat jadi kita lebih lebih ceria gitu karena ada hal Lebih yang lucu happy gitu. gitu ya. Lucu, happy sih tidak, tapi membuat kita ketawa karena lucu lah gitu. Terus yang lain Ya apa Mbak? sesuatu yang sepertinya aneh begitu ya. Iya, 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 Oke, iya. yang lainnya
Yang lainnya sepertinya ini Mas Hersu, ini Mas Hersu biasanya suka protes nih kalau ngomongin buzzer. Tapi kenyataannya memang begitu, karena kita perlu bahas juga, karena ini pernyataannya lebih dahsyat dari yang sebelumnya, yaitu buzzer Ade Armando nih Mas Hersu. Yang Oke. sebelumnya kemarin kan dia sudah banyak dihujat begitu ya, bahkan dibully kenapa dia yang selalu mengatakan jangan melakukan politik identitas, tapi ternyata dia sendiri melakukan Nah, politik identitas. Dan kalau sekarang lebih dahsyat lagi, dia mengatakan bahwa kalau seandainya umat Kristen itu memilih Ganjar, itu seperti menukar keimanannya untuk nah, saat oke. Mbak biasa. Agi, ya saya kira dalam hal ini Mbak Agi yang salah, bukan Ade Armando. Mhm. Ya, karena Kenapa Anda itu? ingat kan pada waktu Ade Armando, pada waktu itu dia habis dikeroyok masa di mana di depan Mhm. itu. Ya, saya lupa ya bulannya itu bulan April atau bulan apa ya? Seingat saya bulan April ya peristiwanya ya. Iya, iya, sekitar bulan itu ya. Ya, Mhm. ya kan dan kemudian kan dia dirawat di rumah sakit dan dia dijenguk oleh oleh Chris Natali ya wakil ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia dan pada waktu itu Grace Natali menyatakan bahwa oke, Bang Ade menyatakan dia dia nanti kalau setelah ini dia akan lebih gila lagi gitu. Jadi sebenarnya kita udah diingetin. Kalau Anda kaget-kaget itu semestinya saya sejak awal ingetin Anda ojo kagetan, ojo kerumunan. Ya. Berarti dia saat ini membuktikan Iya, ucapannya dia ya. membuktikan ucapannya. Mhm. Jadi ya, kalau saya santai, makanya oke, tapi nggak apa-apa, mari kita bahas. Karena kelihatannya Oke. Mbak Agi di bawah alam bawah sadarnya itu ngefans sebenarnya dengan Mbak Ade Armando gitu ya. Iya, saya perhatian sama dia, Mas. Oke. Mhm. Menarik, nggak apa-apa, sesama manusia kita harus saling memperhatikan gitu ya. Oke, ya. Mari, mari kita mulai, kita bahas. Saya usul tadi seperti tadi karena sesuatu yang membuat saya tertawa lebar tadi adalah pernyataan yang ada apa statement yang Anda sampaikan tadi. Mungkin itu Menteri Keuangan ya yang menyatakan bahwa Mhm. dananya tidak ada. Ini saya mengingatkan zaman katanya Bu Sri Mulyani itu zaman dulu ketika zaman kabinetnya Pak Jokowi, zaman kabinet Pak SBY itu beliau katanya ini termasuk menteri yang paling berani itu ngomong kalau misalnya Pak SBY atau Pak Yusuf Kala pada waktu itu mengusulkan anggaran dan anggaran tidak ada dia bisa menolak gitu. Tapi selama pemerintahan Pak Jokowi itu saya lihat jarang sekali Bu Sri Mulyani berani menolak itu semua nurut Iya. dituruti semua mulai proyek yang apa yang nggak jelas pun dituruti termasuk ibu kota IKN gitu ya. Tapi kali ini Mhm. menurut saya Bu Sri Mulyani udah kembali lagi ke seperti yang semula sedia kala siuman sedia kala dan menyatakan uangnya tidak ada. Tapi Ibu Sri Mulyani yang bicara ini ya atau Ini yang bicara adalah anak buah dari Bu Sri anak Mulyani. buahnya tapi pasti atas Iya. atas blessing dari Bu Sri Mulyani dong ya. Betul, saya rasa begitu, begitu Oke, ya. oke. Karena ini yang bicara adalah staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan. Jadi staf ahlinya Ibu Sri Mulyani dan yang memang mengurusi soal pengeluaran negara Mas Hersu, namanya Pak Made Arya Wijaya, begitu. Dan dia mengatakan bahwa aslinya ini buat kendaraan EV itu electric vehicle gitu ya, Oh. kendaraan listrik, anggarannya tidak ada, dia bilang begitu. Jadi jadi dia bilang aslinya begitu ya. Aslinya itu berarti ada yang tidak aslinya begitu ya. Jadi karena kan Pak Jokowi kalau tidak salah pada tanggal 13 September ya kemarin ya. Jadi mengeluarkan instruksi presiden atau Impres nomor 7 tahun 2022 agar secara bertahap itu baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah yaitu wali kota kabupaten gitu ya, kota, kabupaten maupun pemerintah daerah provinsi itu agar segera mengganti kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik, baik itu membeli maupun menyewa. Begitu Mas Hersu. Padahal kalau menyewa cukup cukup mahal juga loh Mas Hersu. Saya cari-cari kendaraan listrik kalau menyewa kendaraan listrik dalam 1 bulan itu bisa ada yang 13 juta, ada yang 15 juta begitu. Padahal kendaraan listrik kebanyakan adalah city car ya, tapi ternyata harga sewanya per bulannya saja sudah semahal itu. Dan kemudian juga harga kalau menurut kemarin kan Mas Heru masih ingat ya, kita membicarakan soal Gibran, anak Pak Jokowi yang menjadi wali kota di Solo. Itu dia kan menolak untuk segera mengkonversi kendaraannya untuk berubah menjadi kendaraan listrik karena katanya itu mahal. Jadi minimal harganya sekitar 800 juta begitu. Dan dia lebih
pantas kalau seandainya anggaran itu digunakan untuk pasar, untuk membangun pasar gitu, karena kan dampaknya akan kepada ribuan orang. Sementara kalau itu mungkin hanya dia pakai sendiri dan kemudian juga misalnya wakil wali kota dan ketua biasanya ketua DPRD gitu ya, kalau yang di atas-atas kan duluan gitu dibandingkan yang lain. Nah, kalau saya lihat saat ini misalnya seperti di Semarang, itu dari Pemkot Semarang, Sekdanya katanya bahkan sebetulnya kalau dari Semarang dia bisa menganggarkan dari pemerintah kotanya begitu ya, bisa menganggarkan, katanya menganggarkan sekitar 1,9 miliar itu untuk 2 kendaraan Mas Hersu. Jadi nilainya sekitar 950 juta per satu kendaraannya. Tapi dia mau belanja, dia sudah pre-order kendaraannya juga nggak ada, begitu. Jadi ini memang instruksi ini seperti apa ya, tidak, kalau kita melihat ini apakah tidak ditelaah lebih dulu begitu ya. Yang pertama, Mas Hersu pernah menyinggung waktu itu tempat stasiun pengisian kendaraan listrik umum namanya ya, SPKLU begitu. Itu kan jumlahnya masih sangat sedikit sekali begitu. Ada yang kota itu isinya cuman SPKLU ini cuman ada satu, ada yang dua. Kok di Jakarta sudah ada, sepertinya sudah ada belasan kalau di Jakarta ya, karena ada yang menukar baterai, ada juga yang pengisian gitu. Nah, tapi di tempat lain memang fasilitas itu belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya mau beli juga pre-order dan kemudian juga barangnya itu masih belum jelas. Bahkan kalau yang saya baca sih speknya juga masih belum ini Mas Hersu, belum ditentukan. Jadi kalau kendaraan konvensional yang sebelumnya yaitu kendaraan berbahan bakar itu biasanya untuk menteri adalah 3.500 cc itu speknya ya untuk mobil. Dan kemudian untuk eselon 1 dan eselon 2 adalah 3.000 cc begitu. Nah, sementara kalau dikonversikan ke listrik itu kan dia nggak pakai cc, dia pakainya itu daya ya, berarti watt begitu. Nah, sampai sekarang itu masih belum ada ketentuannya kalau 3.500 cc itu ekuivalen dengan berapa watt misalnya seperti itu belum ada ketentuannya gitu. Tapi Pak Jokowi kan minta agar ini segera dilaksanakan begitu. Walaupun pelaksanaannya secara bertahap dan secara nasional itu ada sekitar 189.000 kendaraan listrik ini yang nantinya akan dikonversi. Dan kalau saya hitung, iseng sih saya ngitungnya ya, dan saya memakai dasar angka dari Gibran, yaitu sekitar 800 juta per kendaraan listrik tersebut. Padahal yang lain juga ada yang sampai 1 miliar dan sebagainya. Itu kalau dikalikan 189.000 saja, sudah 151 triliun ternyata Mas Hersu. Besar sekali nilainya. Apalagi kalau kita memakai angka yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi saya perkirakan sekitar 150 sampai mungkin lebih sampai ke 200 triliun begitu. Jadi ini memang nilai nggak main-main ya kendaraan listrik ini. Nah, kita lihat ini siapa sih yang sampai kemudian kalau kita kan sering kita membicarakan Pak Jokowi ingin membangun IKN dan kemudian ngotot begitu ya, bisa dibilang begitu, menggebu walaupun dananya itu yang tadinya cari investor luar dan sebagainya dan sulit untuk mendapatkan investor luar sehingga akan memakai dana APBN. Padahal dana APBN ini juga diperlukan untuk yang lain-lain begitu, apalagi kita pasca Covid ya yang memerlukan dana pemulihan sangat besar. Tapi ternyata kok Pak Jokowi pengen banget, ini ada apa? Siapa yang diuntungkan di balik proyek itu? Nah, kita kan jadi bertanya juga, kalau untuk mobil listrik ini siapa sih yang ada di bawah, di baliknya, pemasoknya, perusahaannya, baik itu dari segi mobil listriknya maupun dari segi baterai listriknya, maintenance-nya, after sales service-nya, dan sebagainya. Itu Mas Hersu. Dan yang paling lucu yaitu tadi, sudah diinstruksikan, tapi ternyata anggarannya tidak ada, begitu. Jadi ini memang lucu yang apa mau yang disuruh beli tidak punya ada duitnya, tapi yang punya duit mau beli nggak ada barangnya gitu ya. Dan kita tahu kan sebenarnya kerjasamanya dengan Hyundai ya, Korea ya, yang akan mensuplai ini. Kemarin kita membahas adanya investigasi yang dilakukan oleh Detik X gitu yang menyebut ada Pak Muldoko dan Pak Luhut dalam di balik bisnis ini. Tapi kemudian belakangan rupanya di Detik X juga muncul hak jawab dari Pak Luhut yang menjelaskan bahwa Pak Luhut itu sudah nggak ngurusin bisnis lagi katanya karena semua sudah dilepas sahamnya. Tapi kan tetap saja bagaimana ya cara anunya gitu ya bahwa Pak Luhut kan tetap saja punya yang disebut business of influence gitu ya, bisnis pengaruh atau kalau tidak pengaruh itu misalnya soal informasi dan sebagainya ini kan jadi agak memang ini bias ya, ini yang sejak awal memang soal persoalan etika lah saya kira yang soal-soal begini. Tetapi bayangkan kalau 189.000 mobil itu semua ini kan itu
mungkin ATPM pada ngiri nih, ATPM yang ada di Indonesia, dia nggak perlu ini marketing, sales marketingnya mereka nggak perlu bayar, ini Pak Jokowi langsung kan sales marketingnya gitu, dibandingkan kalau ATPM kan perlu iklan, perlu sales marketing dan sebagainya gitu, Mbak. Iya, itulah makanya yang disebut oligarki atau peng-peng, pengusaha sekaligus penguasa begitu ya. Karena dia menguasai dari segi dia bisa mempengaruhi keluarnya sebuah peraturan begitu. Ya, Dan ya, kemudian karena dia keluarnya peraturan itu dan kemudian dia sebagai ikut menjadi pelaksananya begitu kan. ya, ya, Itu jadi pemainnya di situ. jadi pemainnya di situ. Nah, keuntungan itulah, keuntungan yang sangat besar itu. Jadi kuenya ya ada di situ-situ saja. Itulah yang selama ini kita tidak inginkan sama sekali yang Ya, seperti ya, itu begitu. ya, ya, ya. Karena ada kan istilahnya kalau namanya insider trading gitu ya. Itu sangat dikecam kalau ada praktek-praktek di negara-negara yang demokrasinya sudah mature gitu, dan juga tata kelola pemerintahnya baik, itu informasi insider trading itu bahaya, itu sangat dilarang, dan itu bisa dipidanakan, itu bias kalau di beberapa negara tertentu. Iya iya, betul Mas Hersud, dan kemudian juga, sebenarnya pernyataan kalau seandainya itu sama dengan Pak Prabowo ya, Pak Prabowo kan memiliki banyak perusahaan, tapi ketika dia kemudian menjadi Menteri Pertahanan, dia kemudian mengatakan bahwa, dia sudah tidak ikut campur pada perusahaan tersebut, ya tentunya ada eksekutif, badan eksekutif yang kemudian menangani itu. Dia punya banyak orang untuk menghandle itu, begitu. Nah ini sama aja dengan Pak Luhut saya rasa. Tidak mungkin Pak Luhut kemudian, melepas dalam arti dia menjual semua sahamnya sehingga dia have nothing gitu ya, nggak punya apa-apa. Ya, biasanya sih prakteknya tidak seperti itu Mas Hersu. Biasanya kemudian dikelola keluarga dan sebagainya itu adalah sebagai bagian dari peraturan begitu kan, melaksanakan peraturan sehingga dia sudah tidak menjabat sebagai eksekutifnya di situ begitu. Tapi kalau dalam hal pengaruh seperti itu tadi pengaruh bisnis dan sebagainya, saya rasa masih ada lah di situ. Kita tidak munafik lah, itu terjadi begitu dari sejak dulu sampai sekarang. Itu biasanya ya kejadiannya seperti itu begitu. Memang secara legal namanya tidak tercantum, tapi tangannya masih ada di situ. Oke, tapi kan kalau balik lagi ke tadi pernyataan bahwa nggak ada anggarannya. Nah, ini yang menarik. Bagaimana nanti jalan keluarnya itu kan kan nggak lucu kalau udah ngomong dengan kerjasama dengan perusahaan internasional seperti Hyundai dan terus tiba-tiba mereka bilang, oh kita batalkan karena ternyata di Kementerian Keuangan nggak ada anggarannya, itu kan jadi lucu banget. Ya memang kemudian di situ dibahas ya bahwa kalau kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing begitu. Kalau ya mereka memiliki anggaran ya silahkan, atau mereka ingin menggeser anggarannya juga silahkan, begitu dikatakan. Ya, padahal kita tahu kan hampir semua pemerintah daerah kita itu mengandalkan dana alokasi dari pemerintah pusat gitu ya. Kalau pemerintah pusat nggak ada ya mereka susah untuk menggeser-geser semacam itu, dan kemudian kalau menggeser-geser gitu kan juga harus ada mekanisme tertentu termasuk persetujuan dari DPRD dan sebagainya, dan kalau enggak itu kan bisa jadi temuan, itu jadi ya serius. Dan saya kira mungkin kalau kemarin kan kita menantang ada nggak kepala daerah yang berani mengikuti jejak Gibran. Saya kira mereka tanpa mengikuti jejak Gibran mereka sendiri udah nggak bakal bisa melakukan kan gitu. Duitnya rono gitu. Iya betul sekali, iya betul sekali. Kemarin kan kita bilang gitu ya, berani nggak ikutan Gibran gitu. Ternyata Gibran ini melakukan itu ya karena memang dia sudah tahu itu tidak mungkin dilakukan dia untuk menggeser itu begitu. Kalau seandainya dia membeli itu artinya nanti dia malah dikecam. Misalnya dia sudah janji sebuah pasar akan dibangun, akan direnovasi dan sebagainya. Tapi ternyata hanya karena dia membeli mobil, dan mobil itu bukan mobil operasional untuk istilahnya untuk pemerintahan ya, tapi adalah mobil dinas pribadi kan itu begitu. Mobil dinas yang dipakai perseorangan itu lebih tidak layak lagi Mas Hersu secara moral begitu ya, secara moral untuk pembangunan daerah itu begitu. Oke. Dan kita tinggal tunggu lagi bagaimana kelanjutannya dari kasus ini. Kalau memang nggak ada dananya mau dari mana masukkan, ini pasti tentu saja mereka-mereka yang punya akses pada kebijakan dan tahu peluang mereka bakal dapat kecuan yang gede gitu kata Anda, kan dia bisa
bermanuver lagi lah gitu dalam situasi semacam ini ya Mbak ya. Kita amati aja Mbak. Ya, ya kita tunggu saja pemaksaan yang berikutnya seperti apa begitu ya, Ya. dalam tanda kutip memaksanya akan seperti apa, karena selagi kita belum memproduksi sendiri, pabrik mobil listrik itu katanya masih akan dibangun, baterainya juga masih akan dibangun, kan kita tentunya akan mengimpor dalam bentuk impor begitu kan. Dan ada pihak-pihak mengimpor dan kita tahu bahwa mobil kalau diimpor itu ya keuntungannya cukup besar gitu. Yes, oke. Kita pindah tadi. Topik yang kedua apa? Anda tertarik yang mana? Kalau Mbak Agi, topik yang kedua. Oke, yang ini Mas Hersu, KIB melakukan pertemuan di Oke. Makassar ya, itu kayaknya gimana itu Mas Ya, Hersu? ya, ya. Itu menarik ya. KIB itu pertemuannya berlangsung di Makassar ya. Dan Mhm. sebelum berlangsung pertemuan kemarin antara Golkar, PAN dan P3 itu kan kita tahu bahwa sebelumnya udah mulai muncul suara-suara dari PAN dan juga P3 yang Mhm. menginginkan ada Ganjar. Bahkan Pak Ya. PAN selalu maju dengan menyatakan akan mencalonkan Ganjar bekerjasama dengan berpasangan dengan Ridwan Kamil ya, Gubernur Mhm. Jawa Barat gitu, dan Mhm. menyatakan calon jadul supaya minggir gitu. Dan rupanya pada waktu itu kan setiap kali ditanya oleh wartawan, Pak Erlangga menolak ya untuk menjawab. Dia ya nggak perlu dijawab lah kata Pak Erlangga. Dan sekarang ini ketika berlangsung pertemuan di Makassar itu berlangsung pertemuan gitu ya, dianggap oleh Golkar gitu. Dan di dalam pertemuan itu Golkar dengan tegas menyatakan bahwa mereka itu harus tetap mencalonkan Erlangga Hartarto karena Mhm. itu ada amanah dari Munas. Padahal kita Mhm. tahu kan sebenarnya sejak awal kan ini KIB ini dibuat oleh Pak Jokowi itu untuk kepentingan kendaraannya Pak Jokowi atau Mhm. proksinya. Saya selalu menyebutnya sebagai kawin paksa. Nah, jadi menurut saya ini menarik apa yang dilakukan oleh Golkar, dan benar saja setelah sampai pertemuan berlangsung KIB itu kan kemudian memang belum ada kesepakatan Mhm. siapa yang mau diusung. Jadi mereka masih rangkul-rangkulan lagi, atau kalau sekarang nggak rangkul-rangkulan ini, pelotot-pelototan karena yang satu udah mencalonkan yang lainnya gitu. Dan yang lucu adalah jawaban dari Pak Erlangga menurut saya. Ini kan masih bulan Rabiul Akhir itu masih, dan kita masih fokus menghadapi G20 gitu. Mhm. Jadi Mhm. kita jangan ngomongin itu. Dan yang menarik itu disinggung lagi soal dia masih menunggu satu dua partai lagi untuk bergabung di situ. Mhm. Sekali lagi dia menyebut bahwa kita sudah punya tiket premium dan dia pengen jadinya tiketnya tuh VIP gitu. Kan kemarin kita bahas partai mana yang di antara partai pendukung pemerintah yang tersisa itu kan di luar KIB ini PDIP sendirian karena dia bisa mengusung suara partai sendirian, dia cukup pede itu. Terus Mhm. ada Gerindra dan PKB gitu ya. Mhm. Dan Pak Prabowo nggak mungkin lari ke sana kecuali Pak Prabowo yang diusung gitu ya. Mhm. Sementara Nasdem itu kelihatannya udah kekeh dengan Anies Baswedan. Jadi kita cuma bisa duga-duga tuh partai mana Mbak yang akan bergabung. Ini yang kedua kalinya Pak Erlangga Hartarto menyatakan itu gitu. Iya, kalau kita melihat itu siapa ya? PKB, kayaknya PKB enggak deh, Ya. kayaknya Nah. sudah mantap dengan Gerindra begitu. Terus Hmm. kemudian memang dari malah justru PKB ini Caimin kan belum lama mengatakan bahwa dia menginginkan PKS bergabung kepada koalisi Gerindra dan PKB begitu ya. Hmm. Nah, sepertinya apakah memang ada faksi di dalam PKS yang mereka ojo-ojo begitu. Jadi maksudnya PKS tidak satu, tapi kemudian ya biasa di dalam partai itu kan suka ada faksi. Apakah ada yang faksi ini yang kemudian digunakan gitu untuk mempengaruhi di dalam. Nah, kemudian kesempatan ini juga digunakan oleh KIB untuk mengojok-ojok. Jadi mungkin apakah itu mungkin PKS gitu? Karena sampai sekarang juga PKS walaupun ada kita tahu beberapa tokoh PKS ini kan mengatakan bahwa mereka sudah mantap gitu ya untuk berkoalisi bertiga begitu dengan Demokrat dan juga dengan Nasdem. Tapi tahu sampai sekarang kan mereka belum mendeklarasikan dan sepertinya juga perundingan juga sepertinya alot begitu Mas Ya, Hersu. ya, ya, ya. Ya Hmm. memang itu spekulasinya juga ada upaya-upaya itu. Betul, pasti memang ada faksi lah yang menginginkan tetap bergabung dengan tetap bergabung dengan pemerintahan. Itu sejak Pilpres kemarin juga ada faksi itu gitu ya. Yang Ya ingin kita begitu. kita tahulah faksinya Nah, ini begitu ya, ya. pendukung Pak Jokowi kita tahu ada faksi itu semacam itu. Tapi kan yang tadi juga kemudian ketika saya ledakin ada yang mengirim ke saya, teman PKS mengirim berita bahwa mereka sekarang sudah 90%
kerjasama dengan Anies. Ya saya bilang kalau 90% kan belum bulat 100%, 10% itu kan dalam politik masih probability yang besar juga gitu. Kalau menurut saya itu malah penurunan kali ya, karena sebelumnya mereka bilang 99%. Oh gitu ya. Iya betul, mereka pernah mengatakan 99% dan sekarang 90%. Ya Hmm. mudah-mudahan nanti naik lagi jadi 99%. Iya, iya, iya. Tapi jadi ini memang menarik. Tapi gini, di luar itu kita menunjukkan betapa pencalonan Ganjar itu sendiri di KIB juga belum cukup solid kan gitu. Karena buktinya Golkar masih belum bisa nerima full Ganjar gitu. Dan saya kira itu masuk akal sebagai sebuah partai. Justru yang aneh itu adalah P3 dan PAN ketika tiba-tiba dia kok mengusung Ganjar itu kan agak susah kita membayangkan kalkulasinya ya. Kalkulasinya gini, kita bandingkan misalnya pilihannya antara Nasdem dengan mengusung Anies Baswedan, itu kan juga seperti mirip ya. Nasdem dengan Anies Baswedan itu partai pemerintah mengusung oposisi, katakanlah begitu. Betul. Sementara ini itu partai pemerintah mendukung kader partai lain yang sebenarnya juga partai lain itu juga nggak mau juga kalau kadernya diusung, kan kira-kira gitu dalam kasus Ganjar. Tapi kita bisa membayangkan satu justifikasinya gini. Anies dengan Nasdem itu juga kalau dibilang juga nggak jauh-jauh amat, karena Anies itu salah satu deklarator kemudian ormas Nasdem gitu ya. Jadi ada sejarah lah kedekatan gitu ya. Ketemu gitu. Yang kedua, saya kira ini dari sisi efek kotel efek kita akan dapat Nasdem, meskipun mungkin nggak terlampau besar. Saya menduga kalau tetap saja PKS yang akan dapat besar, tetapi saya kira Nasdem banyak dapat untung kalau dia bisa berhasil mengusung Anies Baswedan ini gitu ya. Jadi tetap adalah limpahan itu, karena kita kemarin juga membaca dan bukan hanya itu di grup-grup WhatsApp grup gitu ya, yang pendukung Anies kan kita juga lihat bahwa sekarang Anies calon presidenku, Nasdem partaiku. Padahal ini orang sebelumnya nggak suka banget dengan Nasdem kan gitu kan, banyak kan Mbak? Banyak sekali. Emak-emak juga begitu. Bahkan ada yang mengatakan sebagai tanda terima kasih begitu ya. Sebagai karena Nasdem sekarang sudah insaf, ada yang bilang begitu. Nasdem pokoknya begitu, mendengar suara rakyat, mendengar suara emak-emak dan sebagainya begitu ya Mas Herssu. Jadi kalau saya lihat memang kalau seandainya sampai Golkar ini mengusung Ganjar, ini memang seperti kata Mas Herssu tadi, beda sih. Karena bukan hanya Golkarnya, tapi P3 dan PAN-nya itu yang betul. Tapi kalau dalam konteks ini Golkar kan sebagai partai besar begitu ya. Partai besar kok dia tidak bisa mengkader begitu. Ini kan aneh banget Mas Herssu, dengan jutaan kader dan dia tidak bisa memilih salah satu kadernya. Bahkan kader terbaik mereka pilih menjadi ketua umum tapi tidak mereka calonkan. Kan aneh banget gitu ya. Sementara kalau di Nasdem ini masih kita kalau melihatnya oke lah, oh berarti Nasdem juga belum punya kader yang kuat, dia juga dalam hal ini dia fail gitu mengkader orangnya, tapi dalam hal ini Anies pernah menjadi bagian dari Nasdem dan kemudian Anies sendiri juga orang yang single gitu kan, nggak masuk ke dalam partai apapun, jadi bebas gitu. Ya, beda sekali, makanya saya katakan tadi pilihan antara Nasdem memilih Anies, baik kalkulasi rasional maupun kalkulasi yang lain itu masih ada justifikasinya lah gitu ya. Ada risikonya bahwa Nasdem kemudian ditinggal oleh pemilih tradisionalnya, kan gitu, ada juga yang seperti itu ya. Tetapi kalkulasi saya pasti lebih besar yang datang daripada yang pergi. Jadi saya jujur saya meragukan hasil survei-survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei bahwa Nasdem itu kemudian dia akan hilang karena mendukung Anies. Saya kira ini framing lah ya, bagian dari survei yang tadi untuk mempengaruhi pemilih tadi. Nah, sementara kalau pada kasus kita ngomongin dulu P3 dan PAN dulu ya. Ini clear, itu statement dari internal mereka sendiri bahwa pemilih mereka secara tradisional itu pemilih Anies. Jadi ketika mereka tiba-tiba memilih Ganjar, ya saya selalu menyebut sebagai bunuh diri kan gitu ya. Nah, itu dalam kasus P3 dan PAN. Sementara Golkar benar seperti Anda sampaikan tadi, Golkar ini partai besar yang sudah cukup lama, mungkin dibandingkan dengan Nasdem, memang Nasdem kan partai baru, jadi belum mungkin proses regenerasinya segala macam belum berjalan, sehingga dia masih mengambil Anies, walaupun seperti Anda sebut tadi juga ya tetap adalah bau-bau sejarahnya dengan Nasdem. Ini yang menurut saya jadi menarik. Makanya ini kalau saya sih menangkapnya kemudian karena pertemuan di
di mana di KIB di Makassar ini belum katakan belum solid, belum mendeklarasikan calon seperti yang diapakan oleh Pak Jokowi, ya ini masih banyak handicap di internal ini, Mbak, gitu. Meskipun PAN dan P3 itu seperti anak manis yang pokoknya udah saya serahin deh tiketnya pada Ganjar, whatever will be. Tapi saya tahu pasti banyak sekali sekarang orang yang pengurus-pengurus internal, pengurus-pengurus PAN dan P3 ini, mereka pasti juga nggak bersemangat untuk maju pilek gitu, karena dia tahu mereka bakal berat itu berjuang di dapil masing-masing kalau mereka mengusung Ganjar. Terus mereka mau jualan apa gitu kan? Karena dengan pemilu yang bersamaan ini repot menurut saya nih, di kalangan P3 dan PAN ini. Saya agak ragu, saya yakin ini pasti banyak sekali caleg-calegnya yang mulai kebingungan dengan keputusan dari Iya, ini akan berpengaruh besar kepada caleg. Seperti yang dialami oleh Nasdem yang lalu ketika dia mengusung Ahok. Kan itu diakui sendiri oleh Pak Surya Paloh. Ketika dia mengusung Ahok, maka kemudian dia mendapatkan handicap tertentu dan di daerah itu caleg-calegnya itu susah sekali mendapatkan suara. Akhirnya mereka harus bekerja sangat keras kalau seandainya mereka ingin naik gitu untuk jadi begitu. Nah, saya rasa ini akan terjadi juga terutama di P3 misalnya. Kan sekarang yang menjadi pengganti dari Pak Soeharto siapa? Mardiono ya, Mas Hersu ya? Muhammad Mardiono ya. Ya, Pak Mardiono kemarin mengatakan juga bahwa ayo dong jangan jalan sendiri-sendiri begitu. Saya sampai kasihan juga begitu ya. Karena memang terus kemudian yang di bawah kan banyak yang kemudian berkonsolidasi sendiri-sendiri dan kemudian menyatakan akan mendukung Anies gitu di daerah. Dan terutama tanggal 16 nanti bahkan ada forum Ka'bah gitu ya. Forum Ka'bah membangun FKM. Nah, FKM itu yang oleh Pak Habil Marati mantan bendahara ya dia di zaman Pak Surya Dharma Ali, bahkan itu sepertinya akan dihadiri oleh ribuan begitu oleh kader Ka'bah. Nah, kader P3. Nah, ini yang mungkin membuat ketar-ketir Mas Hersu. Ini kasihan sekali bisa makin merosot ini, bisa nggak? Ya, bahkan bisa hilang. Iya, bisa nggak lewat 4% itu ya. Ya, perlu potensi itu besar. Potensi itu bedanya gitu ya. Saya kira sekarang beda ya, kalau kita bedakan langsung kalau Golkar itu beda ya. Kalau Golkar itu para calegnya itu rata-rata saya amati mereka sudah punya segmentasi sendiri para pemilihnya gitu. Coba kalau Anda perhatikan kan setiap kali pilpres, setiap kali pemilu dan kemudian lembaga survei meramalkan bahwa suara Golkar itu anjlok, itu enggak anjlok, tetap ya anjlok memang tapi tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena para calegnya itu mereka sudah punya loyal voter gitu yang mereka sudah punya gitu. Nah, jadi kalau dalam kasus yang sama juga sebenarnya terjadi pada P3 dan PAN, mereka juga sudah punya loyal voter, segmennya jelas kok siapa yang akan jadi pemilihnya mereka itu. Beda dengan Nasdem ya. Nasdem ini kan relatif partai baru dan dia belum punya segmentasi pemilih yang kental gitu. Jadi mereka juga masih mengandalkan caleg-calegnya. Saya kira bedanya ini sekarang caleg-caleg Nasdem ini pede banget nih menghadapi pemilu 2024 gitu. Beda dengan para caleg di PAN dan P3, Mbak. Golkar saya kira pergulatannya agak sedikit berbeda. Meskipun buat mereka sendiri juga akan lebih nyaman kalau dia mengusung calon presidennya atau calon wakil presidennya dari partai mereka sendiri gitu. Iya, apalagi kemarin sudah dengan pada waktu dimulai di Medan begitu ya. Dan kemudian hiruk pikuk antusiasme begitu membludak begitu itu tampaknya, dan yang mendampingi terus Anies kan adalah Nasdem begitu ya. Ya mau nggak mau Kan spanduk Nasdem di mana-mana begitu dan orang juga mengeluhkan spanduk Nasdem juga begitu. Ya. Walaupun sebenarnya nanti ketika Pak KS bergabung pasti akan secara tradisional itu yang akan dapat kotel efek yang cukup besar itu adalah PKS gitu. Oke, mari kita pindah ke topik yang lain ya. Kita bicara soal yang mana ya? Kalau soal mafia tambang di Kalimantan Timur atau yang mana? Yang satu lagi saya tiba-tiba lupa apa tadi yang Anda usulkan, Mbak? Kalau saya mengusulkan itu buzzer ya. Oke, saya serahkan pada Anda soal buzzer deh. Iya gitu Mas Hersu. Ini soal buzzer ini menarik ya karena memang kemarin itu kan sudah ini buzzer Ade Armando ya dari
dari Cokro TV yang kata Mas Hersu adalah dia berjanji dia akan makin gila begitu ya, katanya akan bertindak makin gila. Dan kemarin kan dia sudah blunder. Kalau orang mengatakan mungkin itu disengaja apa enggak sih gitu ya. Tapi ternyata memang itu memang disengaja Mas Hersu gitu. Maksudnya apa yang dia katakan soal bahwa nanti keterpilihan Anies dan Ganjar itu akan ditentukan oleh faktor agama, yang dia mengatakan soal politik identitas, ternyata itu memang maksudnya dia memang itu begitu. Itu kita bisa lihat dari Slip of tongue kemarin. bukan ya, bukan seleo Bukan lidah slip bukan of ya. tongue, bukan, jelas bukan begitu. Karena kemudian setelah dia mendapatkan hujatan, dia mendapatkan kritik yang sangat keras, dia tetap saja menarasikan itu begitu. Dia tetap saja mengatakan itu, Mas Hersu. Ya, ya, Jadi ya, ya. jadi ini luar biasa ya. Saya bacakan saja ini sekelumit saja. Dia mengatakan seperti ini. Uh, dia mengatakan bahwa apabila umat Islam yang memilih Ganjar dan memilih Anies itu 50-50 begitu ya. Umat Kristen atau Ganjar? Umat Kristen yang memilih Ganjar dan memilih umat Islam yang memilih Ganjar dan memilih Anies itu 50-50% begitu, tapi menurut dia tetap akan lebih banyak sedikit yang memilih Anies. Oh. Ya, sehingga apabila itu terjadi, maka apabila umat Kristen itu terpecah, maka udah dapat dipastikan bahwa yang akan menang itu adalah Anies. Karena dari yang umat Islam tadi, Anies sudah ada kelebihan sedikit, begitu kan? Oh, oke, Maksudnya oke. adalah demikian. Jadi terus kemudian dia mengatakan gini, saya mengingatkan umat Kristen jangan sampai mau dikadali. Kubu Anies sekarang aktif sekali mendekati umat Kristen. Dia bahkan diberi gelar Bapak Kesetaraan oleh sebuah gereja. Saya berusaha mengingatkan, berbaik-baik dengan umat Kristen itu adalah taktik kubu Anies untuk memperdaya. Dia mengatakan demikian. Terus yang sangat mengejutkan, dia mengatakan demikian. Jika sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Wih, biasa, Mas Jadi clear Hersu. ya. Jadi ini bukan Ade sedang seleo lidah atau dia sedang nggak sadar mengucapkan itu, tapi memang itu dengan kesadaran penuh dia mengucapkan itu. Oke. Iya, dan kemudian ini mendapatkan protes keras gitu ya dari Nadir Syah Hussein, yaitu seorang tokoh NU yang kalau di medsos ini dia memang sangat terkenal, termasuk salah satu yang cuitannya itu banyak mendapatkan tanggapan di retweet dan kemudian banyak sekali komentar. Nah, dia mengatakan demikian. Ini dia mencuit ini sambil ada video tangkapan layar begitu Mas Hersu, video dari Adi Armando yang mengatakan itu di akun Cokro TV. Dia mengatakan gini, ada nggak sih bakal capres yang nggak pakai buzzer RP? Jadi dia ikut-ikutan pakai istilah itu, buzzer RP. Tolong Ganjar, Anies, Erik, Prabowo, AHY, Puan, dan siapa saja yang mau nyapres, nggak usah pakai buzzer deh. Publik sudah Iya, publik sudah antipati. Mendingan fokus pada karya, kinerja, dan tawaran program. Dia mengatakan demikian. Bagus, kita setuju itu. Memang harus begitu. Iya betul. Dan kita bisa melihat ini, walaupun selama ini kemarin pada waktu cuitan Ade yang terakhir itu dan kemudian mendapatkan banyak kecaman, itu orang menanyakan kenapa PBNU kok tidak bereaksi, padahal biasanya pada politik identitas seperti itu biasanya mereka bereaksi cukup keras begitu ya. Saya rasa ini mewakili salah satu suara dari NU, Mas Hersu. PBNU sudah kok melalui wakil sekjennya Sulaiman Tanjung itu mengecam pernyataan dari Ade Armando, sudah ada kecaman dari. Oh, dari wakil sekjen. Yang memang yang ditanyakan adalah ketua umum PBNU-nya begitu. Oke. Ya. Saya kira sekarang ini saya menangkap ya, publik sekarang jauh lebih cerdas, lebih paham ya gitu bahwa mana yang memang dengan ketulusan dia menginginkan agar bahwa masalah identitas ini jangan masuk ke wilayah politik supaya tidak terpecah belah, tapi orang yang mana yang manipulatif menggunakan isu ini justru sebenarnya dia dengan menyuarakan terus anti politik identitas, sebenarnya dia sendiri sebenarnya menggunakan politik identitas. Kalau saya amati kelihatannya kita sudah mulai cerdas gitu ya Mbak, dan memang dalam fenomena Anies ini memang cukup menarik karena ternyata framing terhadap dia itu kemudian terbukti bisa dipatahkan ya dengan kinerja dia selama 5 tahun di Jakarta itu ya. Dan tentu ini kita gembira karena justru bukan kemudian serangan buzzer atau apa gitu dibalas dengan buzzer, tapi dengan kinerja itu paling benar menurut saya harusnya dilakukan seperti itu.
Iya betul sih Mas Hersu. Jadi tapi dia mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa Anies itu melakukan bahkan dia mencap Anies sebagai bapak politik identitas begitu ya. Tapi di saat yang sama juga ini dia soal menukar keimanan itu tadi dia tetap mengatakan bahwa Anies itu sebenarnya sekuler begitu. Jadi apa ya? Dia kan ahli komunikasi begitu, dosen komunikasi. Tapi kenapa komunikasinya itu blunder? Apa yang dia katakan dia bantah sendiri begitu kan? Dia mencap ini menjual agama, tapi dia sendiri mengatakan bahwa Anies itu sesungguhnya sekuler. Lihat saja anaknya tidak memakai hijab dan sebagainya begitu. Jadi ini lucu banget begitu. Dan apalagi sepertinya mereka memang panik banget. Kalau saya lihat mereka sangat panik, apalagi dengan mengatakan bahwa ada gereja yang menghadiahi Anies sebagai bapak kesetaraan gitu. Itu dia artinya panik banget Mas Hersu. Apalagi kemudian ada pernyataan dari 70 pendeta yang kemudian viral dan sebagainya gitu. Ini saya rasa dia akan dan saya lihat memang di media sosial yang mengecam itu kebanyakan banyak begitu diantaranya adalah justru kalau dari nama-namanya dari saudara-saudara Kristen sendiri begitu. Mereka merasa bahwa mereka Anda itu memecah belah kami begitu. Ya, ya, oke. Masih ada yang mau kita omongin soal buzzer ini? Ya, itu perkembangan update dari Ade Armando yang mengatakan dirinya akan makin gila setelah sembuh nanti ya. Ya, kita tunggu berarti akan makin lagi mungkin. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Anggi nanti Pak Ade Armando muncul lagi dengan yang lebih gila dan mau bahas lagi, saya tetap akan bersedia membahasnya. Ya. Tapi saya akan jadi pendengar yang baik lah minimal gitu ya. Nambah-nambahin sedikit lah. Iya. Oke Mas Ersu. Dan yang berikutnya adalah mungkin ini ya, Pak Ismail Bolong ya. Ismail Bolong. Iya. Anda tadi lupa tadi Anda dalam Opera menyebut nama soal orang Tamil yang sebagai Oh iya betul. Jadi gini, kemarin ketika Ade Armando ini menyatakan soal dia mengecam atau yang ini Mas Hersu. Jadi Ade Armando kemarin yang soal sebelum yang terakhir ini yang kemudian dia dikecam soal politik identitas juga dan itu ternyata mendapatkan tanggapan banyak sekali di media sosial gitu. Dan salah satunya gitu yang rame dan kemudian viral itu adalah pernyataan dari Hindu Tamil yang ada di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita tayangkan, mudah-mudahan tidak kena copyright gitu dan aman. Nah, pemirsa silakan untuk melihatnya begitu. Kami merasa selama 77 tahun Indonesia merdeka, berapa presiden, 9 presiden, Gubernur Jakarta berganti ke Bang Anies yang membangunkan kue untuk orang Tamil di Jakarta. Walaupun kita tahu kue Indo Tamil yang pertama yang dibangunkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia di Jakarta. Kita tahu walaupun orang Indo Tamil 9% memilih AO dan selalu menghina Bang Anies di media sosial. Tapi Bang Anies dengan hati yang besar dan jiwa yang besar mengatakan itu tidak ada contoh. Oh, nama saya Saiwa, ya. Saya begitu namanya pertama sekali. Dan kita saya tahu sekali Pak Anies Baswedan. Saya memang berada di Jakarta juga. Saya di Jakarta juga. Jadi saya memang lihat bukti-bukti Pak Anies itu memberikan suatu hal-hal yang baik ya, untuk umat Tamil khususnya ya, umat Hindu telah membangunkan tempat ibadah di Jakarta. Nah, mungkin dia akan menjadi sesuatu yang lebih baik nanti jadi pemimpin dan akan mungkin lebih adil lagi. Hal-hal yang mungkin sering dianggap orang yang sebelah toleran, tidak tahu intoleran atau apa, tapi bagi saya dia toleran sekali terhadap umat. Harapan terbesar dari umat Hindu Tamil ya untuk Anies Baswedan ini. Ya, saya mengharapkan semoga apa yang dibuat Pak Anies ya, yang alasan menjadi gubernur ya, kita minta untuk menjadi pemimpin nantinya. Mungkin dia akan lebih baik lagi untuk umat Tamil kita. Jadi dari keluarga Hindu Tamil tersebut dia mengatakan bahwa
lucu sekali, namanya warga Tamil, namanya Zaiwa, ya mudah-mudahan tadi bisa ditayangkan, kalau tidak saya ceritakan. Jadi dia menceritakan bahwa sebetulnya dia sambil tergeli juga ya, dia mengatakan bahwa 99% warga Hindu Tamil itu sebetulnya mendukung Ahok, dia bilang begitu. Pada pilkada 2017 yang lalu. Dan kemudian mereka bahkan suka membuli, bahkan kemudian menghina-hina Pak Anies itu di media sosial, katanya demikian. Nah, tapi ternyata ketika kemudian Anies yang terpilih, mereka malah kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak terduga balasannya, yaitu mereka dibangunkan kuil gitu. Dan mereka mendapatkan izin untuk mendapatkan kuil dan kemudian dibangunkan kuil. Padahal kuil itu sendiri, Mas Hersu, kalau menurut penuturan dari ketua umumnya namanya Ketua Umum DPP Gema Sadama, yaitu ketua umum dari keluarga Hindu Tamil, namanya A.S. Kobalen. Itu mereka sudah menunggu selama 65 tahun katanya untuk mendapatkan kuil sendiri, karena pada setiap tanggal 17 Februari itu adalah hari suci Hindu Tamil sedunia, dan kemudian pada hari suci itu mereka akan harus berpuasa selama 24 jam dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi besok harinya, dan di tengah-tengah itu pada pukul 18 mereka harus berada di kuil, mereka harus berdoa, mereka harus meditasi sampai pagi, sampai waktunya berbuka. Dan selama ini tidak bisa mereka lakukan karena mereka tidak punya kuil sendiri. Jadi mereka ikut di kuil yang lain, dan itu baru bisa mereka lakukan, kuil itu baru kosong di atas jam 12 malam. Nah, itulah mereka ketika Pak Escobalen itu mengatakan hal ini sampai dia menangis, sangat terharu gitu. Nah, ini yang saya rasa membuat memang berat ini. Anies ini adalah lawan yang berat kalau seandainya tetap akan disematkan Bapak politik identitas, karena yang buktinya begitu banyak dan yang membela banyak testimoni lah yang membantah itu dan bukan berasal dari umat Islam sendiri ya. Oke, ini menarik, seru. Baik, kita sekarang sampai pada penghujung perbincangan, kita ngomongin soal Ismail Bolong ya. Dan saya kira banyak juga teman-teman nanti juga bisa menyaksikan di konten-konten itu di Hersu Benopain. Tapi intinya begini sebenarnya, kenapa yang paling menarik menurut saya adalah perkembangan terbaru. Ini Pak Mahfud MD, Ketua Kompolnas juga menyatakan bahwa ini ada perang bintang dan mereka ini sering buka kartu truths-nya gitu ya yang sekarang terjadi. Kan ini kemarin kan rame tuh ketika pertama kali muncul video dari Ismail Bolong yang mengaku bahwa dia menyuap Kabar Eskrim 6 miliar dan dia menyampaikan uang sendiri. Memang agak nggak masuk akal sih sebenarnya. Masa seorang dia langsung menyampaikan sendiri ke seorang Kabar Eskrim gitu ya. Tapi tetap saja itu jadi berita besar ya, karena soal mafia tambang gini dan permainan backing aparat gini kan, ini cerita lama lah sebenarnya, sudah lama jadi kita juga sama-sama tahu gitu. Tapi belakangan itu setelah itu sempat geger kan kemarin ya, kemarin lusa saya kira tanggal 5 ya, tanggal 5 sekarang tanggal 7 ya, berarti kemarin lusa itu muncul video bantahan dari dia yang dia menyatakan bahwa ketika dia membuat video itu, testimoni itu, dia ditekan oleh Brigjen Endra Kurniawan, itu orangnya Sambo gitu, dan video itu dibuat pada bulan Februari. Jadi nah dia mempertanyakan kenapa kok baru diputar sekarang, kan dengan begitu orang kemudian itu menghubung-hubungkan apakah ini bagian dari serangan balik dari geng Sambo gitu. Tetapi yang buat kita yang menarik itu memang sekarang ini perang bintang itu berlangsung cukup panjang ya. Biasanya perang-perang begini ini kalau menjelang pemilihan Kapolri, Mbak, pasti coba deh perhatiin. Setiap kali ada gantian Kapolri itu gonjang ganjing gitu. Nah sekarang ini kita kan ingat mulai bagan-bagan, kan kemarin itu selain video ada bagan juga kan, itu bagannya lebih detail dari video itu, dan kemudian seolah-olah dibuat oleh divisi propam bagan itu. Nah dimulai dari kalau kita mulai awal dulu ada bagan Kekaisaran Sambo ya, yang ada 3 Kapolda juga disebut di situ. Nggak lama setelah itu muncul bagan balasan, itu bagannya juga melibatkan Kabar Eskrim juga, itu khusus klaster judi online di Sumatera Utara kan gitu. Nah mulai bagan ini saling serang menyerang. Tiba-tiba kemarin kita dengar ada Teddy Minahasa ditangkap karena narkoba kan gitu ya, dan itu ditangkapnya di wilayah Polda Jakarta, di Polda Metro Jaya, dan orang hubung-hubungkan apakah ini operasi karena kan bagaimanapun juga Pak Fadly Imran ini cukup dekat dengan Ferdy Sambo, dan Niko Afinta juga cukup dekat dengan Ferdy Sambo yang digantikan oleh Teddy Minahasa kan gitu. Nah terus kemudian muncul juga kemarin bagan soal Richard
Richard Mille ya. Iya, jam Bacanya tangan. Iya. Richard Mille atau Richard Mille bacanya ini jam mewah. Saya nggak punya Mas Hersu, jadi saya Oh, oke. nggak tahu gimana Pokoknya cara bacanya. kalau salah tolong dikoreksi lah. Tulisannya Richard Mille ya, double L gitu ya. Nah, Betul. ini yang disebut-sebut memeras itu Kabar Eskrim dan juga Wakabar Eskrim yang sekarang jadi kepala divisi Propam. Jadi pola-pola serang menyerang di inilah yang mau menunjukkan kita bahwa ini memang terjadi perang di internal. Dan saya mengutip pernyataan dari mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi, Pak Komjen Ito Sumardi, yang menyatakan bahwa dia menduga keras bahwa yang membuat ini bukan orang sembarangan dan itu berasal dari internal polisi. Kenapa? Karena kan saya dulu juga suka buat bagan-bagan begini. Rupanya ada toolsnya lah gitu di. Iya, betul. Ya. Jadi apa sih waktu itu saya diberitahu namanya spider web sebangsa itu ya. Ya ya apa namanya sebut itu ya. Yang jadi itu memang ada tools seperti itu dan itu biasa digunakan oleh polisi ketika mereka membuat ketika memeriksa seorang gitu dan kemudian membuat charge-nya itu dari situ kelihatan oh ini berhubungan dengan siapa gitu. Itu biasa digunakan oleh polisi. Jadi ya tidak berlebihan kalau kemudian Pak Mahfud MD juga menyatakan ini sekarang mereka saling punya kartu truf dan saling bongkar-bongkar. Menurut saya bagus bongkar-bongkar seperti ini momentum yang bagus gitu. Tetapi pertanyaan saya apakah memang akan ada rencana pergantian Kapolri? Kenapa kok kemudian saling serangnya kencang sekali gitu, Mbak? Iya betul sih ya Mas Hersu. Sebetulnya pertengkaran bukan pertengkaran ya, perang di dalam itu tapi yang rugi tetap rakyat juga begitu ya. Dan ya kita seneng sih kalau seandainya itu mudah-mudahan kalau seandainya ini terbongkar kemudian terurai. Jangan hanya terbongkar tapi ya sudah sekedar benang kusut saja. Terbongkar, terurai dan kemudian tidak terjadi lagi. Karena bagaimanapun seperti kata Pak Mahfud juga dia mengingatkan pada tahun 2013 tuh Abdullah Samad mantan ketua KPK itu mengatakan kalau menurut Abraham Samad ya Mbak, bukan Abdullah Samad. Abraham Samad ya. Pak Abraham Samad, maaf. Itu dia mengatakan bahwa kalau seandainya korupsi tambang atau mafia tambang ini uangnya itu masuk ke kas negara, begitu, maka itu akan bisa dapat untuk membayar semua hutang negara Indonesia ini dengan lunas dan bahkan per orang dari rakyat Indonesia itu akan bisa digaji begitu 20 juta per bulannya begitu. Saya percaya Mbak, orang seperti bayangkan seorang Aibtu yang seperti Ismail Bolong saja yang dia bagian pengepul dari tambang batu bara ilegal itu aja, kelas dia aja dia bisa dapat keuntungan pengakuan dia kan 5-10 miliar per bulan. Bayangkan ini level remah-remah ini. Bagaimana dengan yang lain para oligarki, pemain itu, dan kita tahulah seperti yang dikatakan Abraham Samad dan juga Pak Mahfud MD ada soal backing ini gitu. Jadi ini menurut saya menarik untuk kita tunggu nanti akan muncul bagan apa lagi gitu ya. Iya jadi ini geng judi waktu itu terbongkar, kemudian geng narkoba terbongkar. Sekarang mafia tambangnya sekarang mafia tambang. Oke. Nah, kita tunggu apa lagi? Nih banyak sekali ya persoalan di tubuh Polri ini ya. Baik lagi kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Asik banget kelihatannya semangat hari Senin karena terlalu banyak topik-topik yang menarik, jadi nggak kerasa lumayan panjang perbincangan kita kali ini. Dan saya sebenarnya Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.